Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Setiap kali kita merayakan Hari Arwah semua orang beriman yang kita rayakan setiap tanggal 2 November dalam tahun, gereja selalu memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengenangkan dan mendoakan saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga, teman-teman, kenalan, dan siapa saja, untuk secara lebih khusus mengingat dan mendoakan mereka. Oleh karena itu tidak heran di banyak gereja, intensi banyak yang masuk. Untung hari ini ditampilkan aja kan? Kalau dibacakan, sampai Anda pulang belum selesai itu dibaca intensi. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita punya kerinduan yang sama, bahwa kita semua ingin hidup damai bersama dengan Tuhan. Kita semua rindu saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kasihi ini boleh hidup damai bersama Tuhan di dalam surga bersama dengan para kudus. Oleh karena itu para saudara-saudari, mengenangkan dan mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal itu penting sekali bagi kita. Mereka yang meninggal dalam iman, yang sempurna, akan hidup dalam persekutuan dengan Allah di surga. Mereka yang meninggal dalam keadaan belum sempurna imannya, maka mereka akan tinggal dalam api penyucian atau yang kita kenal sebagai purgatori, di mana iman mereka semakin dimurnikan, disempurnakan, untuk bersatu dengan Allah di surga. Dan saudara-saudari kita yang meninggal dalam keadaan dosa berat, maka mereka hidup dalam keterpisahan dengan Tuhan, yang kita kenal dengan neraka itu. Doa-doa kita menjadi silih bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Oleh karena itu para saudara-saudari, orang meninggal tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Yang dapat membantu mereka untuk mengalami keselamatan adalah kita, adalah Anda. Lewat doa-doa Anda, amal bakti Anda, derma Anda, dan bentuk-bentuk yang lain. Maka hari ini sejatinya gereja juga ingin mengundang kita, selain kita mengenangkan mereka yang meninggal, juga kita diajak untuk melihat tanggung jawab kita sebagai anggota gereja yang bersekutu dengan mereka. Maka para saudara-saudari, setialah mendoakan saudara-saudari yang meninggal. Bukan hanya pada perayaan ini, tapi dimanapun kita, sehari-hari perlu kita punya kerinduan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal. Mereka membutuhkan itu. Keselamatan memang dari Tuhan, tetapi juga tanggung jawab dari kita untuk menyelamatkan saudara-saudari kita yang telah meninggal. Dasar dari panggilan ini para saudara-saudari adalah karena kita telah menjadi satu keluarga dengan mereka dalam gereja Katolik yang kudus. Gereja Katolik yang satu. Gereja itu satu. Baik yang masih hidup di dunia ini maupun mereka yang mereka yang sudah damai di surga. Oleh karena itu ada 3 status gereja yang selalu kita diperdengarkan kepada kita untuk menyadarkan kita akan hubungan kita ini, akan persekutuan kita ini. Gereja yang masih mengembara di dunia ini, kita semua dengan segala pergumulan kita, dengan segala tanggung jawab kita di tengah dunia ini, saudara-saudari kita yang sudah damai di surga, kemarin kita rayakan para kudus itu, dan saudara-saudari kita yang membutuhkan dukungan doa-doa kita. Mereka yang ada di dalam purgatori atau api penyucian itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tahu bahwa mendoakan arwah ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa selain sebuah bentuk kesalehan umat beriman, mendoakan arwah ini adalah juga ungkapan cinta kasih. Kalau ini adalah ungkapan cinta kasih, maka ini bukan sebagai pilihan.
Ini adalah sebagai bagian dari hidup kita. Sebagaimana Anda mencintai saudara-saudari yang masih hidup ini, sebagaimana kita saling mencintai, saling mengasihi, maka ini adalah juga sama bobotnya saling mengasihi, tapi mengasihi mereka yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu para saudara-saudari, ini adalah ungkapan iman kita akan kasih. Kasih yang menyatukan, bukan hanya kasih di dunia ini, tapi juga kasih yang melampaui batas-batas duniawi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah indahnya iman gereja. Inilah indahnya gereja Katolik, di mana kita boleh dipersatukan dalam gereja, baik yang masih berziarah di dunia ini, maupun mereka yang sudah damai di surga dan yang membutuhkan doa-doa kita di api penyucian. Semoga persaudaraan ini tidak pernah boleh terabaikan, tidak bahkan hilang. Ini akan terus harus selalu tumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Kalau demikian para saudara-saudari, bagaimanakah semestinya kita menjalani peziarahan ini? Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda sekalian, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa peziarahan kita di dunia ini, sehari-hari ini, hanyalah sementara sifatnya. Semua ini akan ada akhirnya. Waktu akan terus berjalan. Usia akan terus bertambah. Kondisi kita tidak akan terus sedemikian ini. Semua akan menemukan akhirnya, dan akhir itu adalah kematian badani. Bila kita menyadari ini sungguh-sungguh, maka mari para saudara-saudari, kita semakin meneguhkan iman kita, mari kita semakin memperbesar kerinduan kita untuk hidup di dalam iman. Hidup di dalam Tuhan. Semoga hari-hari kita, iman kita semakin mengakar kuat kepada Kristus. Dan kita semakin melekat kepada Dia seperti ranting yang harus melekat pada pokoknya supaya dia mendapatkan asupan rohani yang selalu baru, yang membuat ranting itu menjadi kuat, bertumbuh, lalu menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau di luar itu para saudara-saudari, kita hanya akan bagaikan ranting-ranting yang mengering, kering, layu, dikumpulkan, lalu dibuang, dibakar, binasa. Itu gambaran yang baik dari kitab suci untuk mengingatkan kita, supaya kita ini selalu segar dalam ingatan bahwa kita di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam iman, hidup dalam semangat pertobatan itu penting sekali bagi kita. Jangan terlalu lama hidup dalam dosa. Saudara-saudari, kalau jatuh dalam dosa, mari kita bangkit, mari kita berusaha sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita. Jangan lama menyakiti hati orang. Karena siapa tahu kita dipanggil Tuhan, rasa sakit itu belum kita selesaikan dengan orang lain. Tidak ada yang tahu, bukan? Kapan kita dipanggil Tuhan? Tidak ada yang tahu. Jangan menjauhkan diri dari gereja. Karena apa? Tidak ada orang lain yang mendoakan Anda selain gereja, bukan? Gereja. Jangan jauh-jauh dari gereja Bapak Ibu. Kalau diajak berdoa, datanglah. Siapa tahu suatu saat kami mendoakan Anda, ya kan? Saya selalu menyadari Bapak Ibu, kalau saya mendoakan orang, benar, kita harus datang mendoakan orang, karena tidak selalu Anda hanya mendoakan orang lain, bukan? Ada masanya Tuhan memberi waktu orang lain mendoakan Anda. Maka janganlah kita para saudara-saudari menonjolkan ego kita. Marilah kita bersama-sama menjauhkan ego-ego kita. Mari kita hidup dalam cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain, terutama bagi mereka yang telah mendahului kita. Tuhan memberkati.